Shalom teman-teman, kita bersyukur kalau kita diberi kesempatan untuk beribadah bersama secara online. Kita percaya apapun yang terjadi dalam hidup kita saat ini gak lepas dari campur tangan Tuhan. Dia punya rencana yang besar bagi setiap kita lewat hal-hal yang sedang terjadi. Mungkin kita belum tahu rencana apa yang Tuhan punya buat kita, tapi percaya teman-teman, rencananya sungguh baik untuk anak-anaknya. Mari teman-teman, kita mau masuk dalam pujian penyembahan kita. Kita mau katakan lewat lagu yang akan kita nyanyikan bahwa dalam setiap nafas hidup kita mau memuliakan nama Tuhan. Kita mau rencananya yang ajaib terjadi dalam hidup kita. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap
Selamat sore, Sobat Link yang dikasihi Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita memulai firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih buat nafas hidup yang masih Engkau berikan kepada setiap kami. Kalau kami di rumah masih semuanya sehat, dalam keadaan yang baik, keluarga kami juga dalam kondisi yang baik, biar Tuhan yang memberikan lebih lagi Tuhan berkat-Mu dan perkenanan Allah buat anak-anak youth yang sedang mendengarkan khotbah pada sore hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur Tuhan, amin. Ya, selamat sore Sobat yang dikasihi Tuhan. Kita sore hari ini bertemu lagi. Sudah ada yang bosan mungkin di rumah, sudah ada yang mulai bekerja lagi dari tempat masing-masing. Ada yang masih juga di rumah masing-masing sudah mulai mengalami kebosanan. Cuma jangan lupakan untuk selalu ingat firman Tuhan, untuk selalu dengar-dengaran akan firman Tuhan. Ya, terima kasih buat kesempatan sore hari ini. Kalau saya diberi kesempatan untuk membagikan sharing firman Tuhan, tema hari ini yang dibagikan adalah remaja yang menjadi berkat dalam keluarga. Ya, kalau ada Alkitab di rumah, silakan diklik dari tab masing-masing, dari handphone masing-masing. Kita buka sama-sama dari Keluaran 20 ayat 12. Saya akan bacakan. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang Tuhan Allahmu berikan kepadamu. Tema hari ini mengenai remaja yang menjadi berkat dalam keluarga. Penjabaran lebih lagi ada dalam Efesus 6 ayat 2-3. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Kita akan melihat eksposisi dari firman Tuhan yang menjadi bahan nats utama hari ini tentang menghormati orang tua. Ya, di zaman modern sekarang ini mungkin kalau saudara melihat berita-berita dan juga berita yang terbaru pada chaos di Amerika dan juga chaos di tempat-tempat lain, itu semuanya dikarenakan mereka tidak menghargai lagi otoritas. Dan otoritas pertama yang Tuhan berikan dari pertama kita lahir tentu saja ada di dalam keluarga. Ketika kita sudah tidak lagi menghormati keluarga di rumah, ayah ibu di rumah, dan saudara-saudara di rumah, kita tidak bisa membayangkan lebih lagi, kita akan lebih sulit lagi menghormati otoritas di tempat pekerjaan dan juga di dalam pelayanan dan juga di tempat-tempat lain. Maka hari ini saya akan men-sharingkan betapa pentingnya perintah Tuhan ini tentang menghormati orang tua. Posisi perintah ini ada di perintah kelima sesudah perintah ke-1 dan ke-4 yang berkaitan dengan perintah vertikal untuk menghormati Tuhan. Dalam posisi perintah ke-5 dan sampai ke-10 itu berkaitan dengan posisi horizontal tentang hubungan kita dengan sesama. Tapi jika saudara perhatikan lebih lagi, posisinya ada di nomor 1. Berarti nomor 1 adalah untuk kita menghormati orang tua, dan sesudahnya baru kita melakukan hukum-hukum yang lain. Namun seringkali di zaman sekarang ini, anak muda seringkali kehilangan arah, kehilangan tujuan, menganggap bahwa orang tua mah mungkin secara kelihatan mata membosankan, mungkin secara ngobrol sudah susah nyambungnya karena ada generation gap. Mari jika diingatkan lagi sore hari ini tentang menghormati orang tua, ayo kita telusuri mengapa kita harus menghormati orang tua. Ya, posisi ini, posisi hukum ini mengatur bagaimana bahwa menghormati orang tua ini adalah sesuatu yang sungguh sangat utama, sesuatu tentang fondasi, tentang dasar. Kita melihat dari Mazmur 11 ayat 3 ya, apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Ketika modernisasi, globalisasi membuat kita melupakan yang utama, menghormati orang tua. Mungkin kita bisa tampak hebat dalam pelayanan, mungkin kita bisa tampak luar biasa ketika kita bekerja, tetapi semuanya itu tidak akan berarti, akan kurang sekali artinya jika kita tidak melakukan perintah yang penting ini, adalah tentang menghormati orang tua. Ya, masuk ke dalam penerapan praktis bagaimana cara menjadi remaja yang menjadi berkat dalam keluarga. Yang pertama dari Ratapan 3 ayat 27. Kita akan melihat firman Tuhan berbunyi demikian. Adalah baik bagi seorang pria memikul kuk pada masa mudanya. Ya, seorang
anak muda yang tidak pernah dilatih untuk memikul kuk, yang tidak pernah dilatih untuk diberikan tanggung jawab, untuk diberikan suatu kepercayaan, itu akan mengalami banyak kesulitan ketika dia nanti beranjak dewasa, ya. Orang yang tidak pernah dilatih untuk minta maaf, orang yang tidak pernah dilatih untuk oh ya saya salah gitu, ada yang tidak pernah dilatih untuk berterima kasih, itu akan mengalami kesulitan pada masa mudanya. Seorang muda, baik itu pria atau wanita, diharuskan untuk belajar memikul tanggung jawab ketika dia masih muda, ketika umurnya masih belasan. Pendeta Stephen Tong pernah berkata dalam usia 18-19 tahun itu adalah suatu rentang usia yang sangat penting, di mana sesudah lewat dari masa itu seseorang akan mulai berhenti mempertanyakan tentang kepercayaan dirinya, tentang Tuhan, tentang sesama, relasi dia dengan Tuhan, relasi dia dengan agama, relasi dia dengan sekitarnya. Sudah mulai menetapkan standar-standar sendiri dan akan sangat sulit sekali menjangkau dan mengubah seorang yang mungkin usianya sudah lebih dari 20 dan 30 tahun. Masa terbaik untuk mengejar dasar dan fondasi itu berada di usia belasan. Karena itu sangat penting sekali di usia kalian seperti ini yang masih mendengarkan khotbah hari ini untuk terus menyadari bahwa dasar-dasar itu tidak boleh digoncangkan. Dasar-dasar menghormati orang tua, dasar-dasar menghormati otoritas di atas itu tidak bisa diganggu gugat lagi. Mungkin kalian bisa berkata, tapi Ci saya hebat dalam pelayanan, tapi Ci saya luar biasa loh bekerja, tapi Ci saya dalam keseharian banyak sekali kelebihan, banyak sekali talenta yang Tuhan percayakan. Betul, luar biasa, saya angkat jempol, tetapi tetap tidak boleh lepas dari hukum ini, yaitu hukum menghormati orang tua. Sebagus-bagusnya kalian di tempat kerja, sebagus-bagusnya, setinggi-tingginya talenta yang Tuhan percayakan kepada kalian, kalau kalian lupa untuk menghormati orang tua, maaf, itu akan membuat hidup kalian kurang maksimal di hadapan Tuhan. Ya, yang kedua, mungkin cara-cara praktis, tadi saya sudah membagikan dasar firman Tuhan, bagaimana dasar ini sangat penting, hukum ini. Mungkin yang kedua, kita belajar peka terhadap kebutuhan orang tua. Ya, apa yang namanya peka? Di zaman pandemi sekarang ini, di mana hampir semuanya mungkin kalian merasa terkungkung di rumah, ya. Mungkin kalian merasa bosan, mungkin kalian merasa jenuh. Nah, ini saat yang luar biasa baik untuk kalian memulihkan hubungan dengan papi mami yang mungkin pernah renggang, yang mungkin karena beberapa kejadian di masa lalu mungkin kalian ada kekecewaan, ada kesedihan tertentu yang mungkin susah sekali di-share dengan orang lain, kalian merasa kecewa dengan orang tua. Ini adalah saat yang luar biasa, tempat untuk memulihkan hubungan dan hati kalian dengan orang tua. Ya, kenapa saya berkata bagaimana kita bisa peka terhadap kebutuhan orang tua? Nggak usah jauh-jauh. Ketika saya misalnya masak, ya, saya akan sangat merasa terbantu sekali kalau misalnya pas masak gas habis. Nah, saya akan minta tolong anak-anak saya, tentu saja. Yang kecil mungkin belum bisa, yang besar ya. Tolong mungkin pasangkan gas atau gulingkan air galon dan lain-lain. Itu sudah sangat membantu sekali. Saya sebagai orang tua nggak minta macam-macam tuh, nggak minta tolong ambilin misalnya yang susah-susah, tolong beliin emas, berlian, enggak. Dengan cara seorang anak membantu mengambilkan air minum, membantu mengambilkan mungkin membelikan gas, membantu ke warung, mungkin sesuatu yang simpel sekali, itu sudah sangat menyenangkan hati saya sebagai orang tua. Kita belajar peka terhadap kebutuhan orang tua. Mungkin dari sisi orang tua, di sisi saya sebagai ibu, ya, saya mau berjuang untuk hamil, terus kemudian 9 bulan mengandung, untuk yang besar itu 10 bulan di dalam perut. Bagaimana seorang bayi yang dinanti-nanti diberikan gizi yang terbaik walaupun saat itu mungkin kekurangan, dan selama 10 bulan itu ada berbagai macam perbedaan, ya, mungkin dari seorang ibu yang mungkin secara ada yang lancar, ada yang tidak merasa apa-apa, ada yang sehat, ada yang mual, ada yang sakit parah selama kehamilan. Tapi kami sebagai ibu tidak punya harapan yang lain selain ketika bayi yang ada di dalam kandungan kami pada bulan ke-9, bulan ke-10 itu lahir dengan sehat. Udah, itu aja sudah sangat membuat kami melupakan rasa sakit bersalin itu.
Dan ketika dewasa akan sangat luar biasa sakit sekali kalau misalnya bayi yang 9 bulan dikandung, kemudian sudah menjadi dewasa, menjadi seorang remaja yang tahu banyak, yang pintar, yang cerdas, yang cakep, tetapi berani melawan orang tua, tetapi berani mengangkat suara terhadap orang tua, mungkin dengan nada tinggi. Si mami gak tahu apa-apa, udah kuno mungkin mami. Saya bisa merasakan bagaimana seorang ibu mungkin diperlakukan tidak baik oleh anaknya dan sudah berkorban sebegitu banyak ketika berani mengangkat nada terhadap mami. Itu menyakiti hati sekali mami di rumah. Karena itu di masa-masa ini, yuk yang masih punya mami, yang masih punya papi, karena tidak semua orang punya keberuntungan masih punya mami papi lengkap. Yang masih lengkap dua-duanya bersyukur, ayo sering-sering peluk mereka, ayo sering-sering berikan mereka makanan kesukaan. Saya jadi orang tua beneran loh, sama sekali tidak ada kepengen untuk someday anak saya harus harus mensupport saya secara keuangan. Saya akan berhenti kerja. Di masa-masa saya menjadi single parent seperti ini, nggak ada terbersit tuh saya invest di dalam diri anak-anak saya, kemudian suatu hari anak-anak saya harus mengembalikan berapa kali lipat. Enggak. Yang saya ingin buat mereka hanyalah supaya mereka hidup bahagia, itu saja. Karena itu adalah sangat normal sekali untuk kalian membalas hati orang tua yang sudah sangat sayang membesarkan kalian sedari kecil. Belajar peka ya. Ketika mami sedang ngepel, mungkin ayo saya bantuin. Ketika mami sedang cuci piring, sini sama saya aja. Itu hati seorang ibu, hati seorang bapak yang mungkin lagi angkat berat-berat, melihat anaknya sibuk main game mungkin dan tidak peduli, itu menyakiti hati sekali ya. Belajar peka terhadap kebutuhan orang tua. Yang ketiga, kita mungkin lebih dalam ya, belajar mengerti bahasa kasih orang tua. Nah, yang sering menjadi poin pertengkaran antara anak dan orang tua adalah karena bahasa kasih mereka berbeda ya. Seperti misalnya saya orang yang bahasa kasihnya itu give sama quality time, tetapi anak saya berbeda ya. Anak saya mencoba menyayangi mereka dengan bahasa kasih saya temenin mereka, saya kasih give surprise buat mereka. Tapi ketika melihat responnya kok beda ya gitu, kok biasa-biasa aja. Nah, saya belajar tentang bahasa kasih ini, tentang pelajaran bahasa kasih ini, dan saya menyadari ternyata berbeda ya, bahasa kasih saya dan bahasa kasih anak saya berbeda. Makanya ketika anak saya mungkin berusaha menyenangkan saya dengan sering-sering peluk, sering-sering mungkin bebersih rumah dan lain-lain, buat saya bikin seneng sih gitu, bikin seneng. Tapi ada pula bahasa-bahasa kasih yang bikin saya tuh nggak nyaman gitu. Ada beberapa saya nggak bisa ceritakan di sini. Tapi saya belajar mengerti, anak saya bahasa kasihnya ini, mungkin cara dia menyampaikan kasih seperti ini. Nah, mungkin bahasa kasih orang tua kalian juga berbeda. Ada yang bahasa kasih orang tuanya seneng banget kalau dibawain martabak. Betul apa betul? Dibawain gift atau dibantuin quality time. Kalian belajar bahasa kasih orang tua itu akan sangat berbeda dengan bahasa kasih kita. Belajarlah menyampaikan kasih sesuai dengan bahasa kasih mereka supaya tidak terjadi bentrokan. Saya udah ngasih, udah habis-habisan buat orang tua saya, tapi nggak ada respon. Orang tua saya kelihatannya nggak suka. Percuma. Dan kalian berhenti mengasihi orang tua. Jangan berhenti di situ. Mungkin ketika bahasa kasih yang ini tidak mempan, coba yang lain ya. Ketika yang lainnya masih nggak mempan juga, coba yang lain sampai orang tua kalian merasakan betapa kalian mengasihi mereka ya. Kita lihat ya, kita belajar sedikit sebelum kita mengakhiri hari ini, mungkin yang bisa kalian terapkan di rumah, karena tentu saja remaja butuh penerapan ya. Tidak butuh mungkin firman yang terlalu gimana, tapi saya akan kupas hari ini tentang bahasa kasih. Yang pertama tentang afirmasi, menciptakan kata-kata yang memotivasi atau mendukung. Ada tipe-tipe orang yang cukup didengerin ya, dan ketika didengerin orangnya mungkin anaknya mungkin, "Mih, gini aja, gini, Mami jangan menyerah. Mami terusin, perjuangan Mami itu sudah lebih dari cukup.
Yes, gitu ya. Itu berarti orang tua kalian bahasa kasihnya adalah afirmasi atau kata-kata yang memotivasi atau mendukung. Yang kedua tentang quality time. Ada tipe mami, papi yang seneng banget kalau anaknya mau nemenin ke pasar loh. Ada tipe mami, papi yang seneng banget kalau kalau anaknya mau temenin mereka. Ayo yuk masak bareng yuk. Ayo yuk bikin kegiatan bareng. Mungkin kalian tuh loh bosen gitu. Tapi kalau itu membuat mami papi kalian senang, kenapa enggak? Ya berikanlah berapa persen dari waktu kalian. Jangan gini terus. Mungkin di rumah gaming dan lain-lain, sibuk dengan virtual friends dan lain-lain yang mungkin mereka siapa jauh di sana ya. Mungkin orang jahat dan kita nggak tahu ya zaman sekarang ya. Tetapi kalian melupakan yang di rumah. Ya jangan sampai seperti itu ya. Ciptakan waktu berkualitas dengan orang tua yang bahasa kasihnya waktu berkualitas. Yang ketiga sentuhan fisik. Ada orang tua tuh yang senang dipijitin. Ada orang tua yang ya saya mungkin badannya ketika buka PO dan lain-lain itu sangat lelah sekali. Saya suka minta anak-anak saya untuk terutama yang kecil untuk injekin punggung saya dan lain itu sentuhan fisik ya. Mungkin ada orang tua yang bahasa kasihnya sentuhan fisik, butuh dipeluk, mungkin mereka butuh dicium, mungkin mereka udah lama nggak merasakan kalian peluk, udah lama nggak merasakan kalian sayang kepada mereka karena kalian lupa risih gitu ya. Mungkin beda gender jadi risih banget ya peluk si mami gitu. Mungkin yang anak cowok, mungkin anak cewek peluk papinya sebentar, risih banget ya karena saya udah grown up, udah dewasa. Ayo coba ya, karena ada beberapa orang tua bahasa kasihnya itu sentuhan fisik. Yang keempat, memberi apresiasi. Ketika saya masak, saya akan senang sekali. Nggak usah tuh anak saya gimana-gimana, tetapi ketika ditanya, enak nggak masakan mami? Ya, ketika mereka bilang, nggak usah ngomong gimana-gimana, luar biasa atau enak banget, itu saya seluruh kelelahan saya tuh hilang gitu. Kelelahan nyiapin masak ya, cuci piring ya, beres-beres dan lain-lain. Asal anak saya sudah sangat happy ketika merasakan masakan maminya, itu sudah suatu apresiasi buat saya ya. Sudah saya merasa dikasihi. Kemudian kelima, melayani atau membantu dalam melakukan suatu kegiatan. Ada tipe yang udahlah jadi anak tuh jangan terlalu banyak ngomong gitu. I love you mommy, I love you daddy. Tetapi ketika mereka bantu ketika mereka bawa barang kalian cuek aja. Ketika mereka sibuk masak dari pagi sampai malam misalnya, kalian nggak peduli itu. Capek enakan baringan. Siapa di sini tim berbaring? Tim baringan yang nggak mau tahu apa-apa di rumahnya. Jangan jadi seperti itu. Karena ada tipe orang tua yang udah lama memang nggak usah terlalu banyak diomongin I love you. Tapi ketika kalian coba bantu dengan sebisanya yang kalian bisa, peka gitu loh terhadap kebutuhan orang tua. Jangan jangan cuek-cuek aja. Itu sudah merupakan suatu bahasa kasih. Ya, saya simpulkan hari ini belajar untuk mengasihi dan peka terhadap kebutuhan orang tua. Pelajari bahasa kasih orang tua kalian, karena belum tentu bahasa kasih yang membuat kalian senang itu sama dengan bahasa kasih orang tua kalian. Yang terakhir saya akan tutup dengan sebuah quote yang bagus ya. When you cannot see God's hand, trust His heart. Ketika kalian nggak bisa melihat tangan Tuhan, percayailah hatinya. Kenapa saya masukkan quote ini? Padahal ini berkaitan dengan Tuhan loh, bukan tentang orang tua. Karena seringkali generation gap, kemudian cara kita berpikir, generasi di mana kita dibesarkan itu membuat suatu gap-gap yang sebenarnya mustahil untuk terjembatani. Seperti saya dengan mami saya dengan anak-anak saya. Kami semua berada di dalam generasi yang berbeda. Cara kami mengungkapkan kasih juga berbeda. Anak saya begini, mami saya begini, saya di tengah-tengah begini, dan sama sekali berbeda. Tetapi ketika kita tidak bisa melihat motivasi seseorang, percayai saja hatinya ya. Mungkin cara mami kalian mengungkapkan kasih dengan cerewet. Betul apa betul? Ih kamu teh ya, coba jangan lupa makan, jangan lupa minum, jangan lupa air putih, jangan lupa vitamin di masa-masa seperti ini, masker jangan lupa gitu. Dan kalian mencoba tutup telinga karena buat kalian itu sangat annoying gitu. Udah lah Mi, aku tuh udah bukan anak kecil lagi, aku udah remaja, udah tahu ya. Tetapi kalau
cara itu membuat mami kalian merasa safe. Oh, saya teh udah ngasih tahu nih trik, bukan trik ya, ngasih tahu step-stepnya supaya di zaman pandemi ini anak selamat. Biarpun aku dibenci oleh anakku, tetapi aku udah ngasih tahu yang terbaik loh buat dia. Nah, mungkin kalian menangkapnya sebagai cerewet, tetapi sebenarnya mami kalian itu sangat care, sangat sayang kepada kalian. Yuk, kita belajar dari quote ini. Walaupun kita mungkin tidak bisa secara kasat mata melihat kasih mereka, tetapi kita bisa merasakan hati mereka. Oh, mami teh cerewet teh sayang loh sama saya. Oh, si papi teh marah-marah kalau misalnya ada cowok yang PDKT dan kelihatan mencurigakan, terus saya dimarah-marahin. Itu teh karena papi khawatir, karena papi jaga anak putrinya baik-baik. Ya, ketika kita tidak bisa melihat secara kasat mata motivasi seseorang, percayalah hatinya. Kita harus belajar mempercayai hati mami papi kita, orang tua kita. Ya, begitu juga yang tadi kita kembali lagi, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya baik keadaanmu di tanah yang Tuhan berikan kepadamu. Mungkin ada beberapa titik di mana kalian kok susah ya bisnis begini, nggak nembus. Oh, susah ya, kok pelayanan di sini asa ada sesuatu yang kurang. Yuk kita track back. Mungkin ada titik-titik di mana hubungan kalian dengan orang tua butuh dipulihkan lebih lagi, butuh di custom lebih lagi. Dan percayalah ketika kita melakukan firman Tuhan akan ada berkat-berkat yang menyertainya. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman sore hari ini yang Tuhan sudah berikan di dalam hati kami masing-masing tentang bagaimana kami bisa menjadi berkat dalam keluarga. Berkati setiap anak-anak cute yang mendengarkan khotbah sore hari ini, buat mereka peka lebih lagi terhadap keluarga mereka, buat mereka memiliki hati yang mengasihi orang tua mereka, mengasihi adik-adik, kakak-kakak mereka, dan someday seperti Raja Daud yang diangkat tinggi melebihi orang-orang seumurnya. Berkati juga anak-anak youth yang sedang mendengarkan khotbah pada sore hari ini Tuhan, ketika mereka melakukan firman Tuhan untuk mengasihi, menghormati orang tua mereka apapun kondisinya, mungkin sulit, mungkin susah untuk mengampuni, tetapi kami percaya Roh Kudus sore hari ini bekerja dengan kuat di dalam hati mereka supaya mereka bisa mengampuni, supaya mereka bisa lebih lagi dipulihkan dalam kondisi keluarga mereka dimanapun mereka berada. Hamba mau berhenti berbicara pada sore hari ini, tetapi hamba percaya Roh Kudus yang memberi kekuatan, Roh Kudus yang memberi hikmat, Roh Kudus yang memberi penerangan lebih lagi, terus bekerja, terus melawat keluarga demi keluarga yang sedang mendengarkan khotbah pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan, berkati lebih lagi youth di GBI Pasto supaya ada muncul orang-orang muda yang kuat, orang-orang perkasa di dalam Tuhan, orang-orang diangkat tinggi melebihi teman-teman sekutunya. Di dalam kondisi pandemi seperti ini kami tidak percaya tidak ada berkat Tuhan. Kami percaya berkat-Mu terus mengalir. Kami percaya pengenalan akan Tuhan terus mengalir dalam hati mereka, Tuhan, dalam diri mereka. Bahkan lebih lagi akan ada times of refreshing, akan ada waktu-waktu pemulihan keluarga di dalam mereka, Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa syukur Tuhan. Amin.